supaya hadir. Alhamdulillah saya begini sajalah ya. Apa kabar? Berapa lama kita tidak jumpa ini? 3 tahun. Ingat baik-baik ya. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Walau seibu sebapak, takdirnya beragam. Yang kedua, dalam hidup ini ada episode-episode yang berbeda. Dan yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan ribet kalau nanti sedang diuji oleh Allah, jalani saja. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi. Jauh lebih indah, suaranya lebih jelas, bisa tersimak semuanya dengan baik. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada DKM Pak Jenderal. Beliau ini tawadu. Beliau lah yang banyak membantu kita sebagai pimpinan Istiqlal, dan ya begitulah beliau, tidak mau diperlakukan spesial. Alhamdulillah. Copot saja Pak, daripada tarik-tarikan begitu ya. Baik Bapak Ibu, Odots terima kasih sudah mengawali kembali AA setiap Ahad kedua dari tahun 99 ya. Kajian rutin seperti ini, dan pas hari ini bersamaan dengan program Odots. Alhamdulillah. Saya adalah yang ikut Odots ya. Bapak Ibu yang baik, apa sih yang paling penting dari membaca Al-Quran? Jom, sebutkan yang paling penting apa? Ada yang bisa jawab enggak? Apa deh? Takwa. Ada lagi? Apa yang paling penting kalau kita berinteraksi dengan Quran? Apa yang terpenting? Jom. Aco. Ketenangan hati. Ikhlas. Ada lagi? Apa? Kalau kita baca Quran, dekat dengan Quran, apa yang terpenting? Jom. Ibadah. Ingat Allah. Yang terpenting adalah diterima oleh Allah. Benar? Terus mau apa kita dekat dengan Quran tapi tidak diterima oleh Allah? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kerahkan segenap daya upayamu agar apa yang kau lakukan diterima oleh Allah. Tahsin bagus itu benar, membaca one day one juz itu bagus, hafal 30 juz lebih bagus, tapi dari semua itu cuma satu yang terpenting. Apa? Diterima oleh Allah. Terus mau apa? Nih, ungkapkan sebuah hadis sahih ini ya, tentang yang pertama dihisab di akhirat. Yang pertama dihisab siapa? Yang pertama dihisab adalah mujahid, orang yang merasa berjuang di jalan Allah sampai meninggal di medan perang. Ketika dihisab yang pertama ini, ditambahkan nikmat dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Apa jawaban Allah? Firman Allah, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, dan orang-orang sudah menyebutmu pemberani. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu, apanya? Pada sibuk
broadcast. Yang kurang apanya? Jangan bikin emosi, hadirin jawab. Yang kurang itu hatinya. Ternyata lebih suka dinilai orang, lebih suka diakui orang, lebih suka dipuji orang daripada diterima oleh Allah. Makanya tidak diterima. Yang kedua dihisab siapa? Halo? Siapa yang belajar dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya? Ini kelompok Qadaj nih, yang kedua dihisab. Ada yang masuk surga dengan yang tertinggi, tapi ada juga yang tidak berhasil. Tampakan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar dan sudah saya dakwahkan. Kata yang satu lagi, saya belajar Quran dan sudah saya baca. Tapi apa firman Allah? Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu belajar dan mengajar supaya dianggap alim, orang berilmu, supaya disebut ustad, dai kondang, syekh, ajengan, kiai, dan orang-orang sudah menyebutmu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang terkenalnya. Yang kurang cuma satu. Apanya? Jawab. Hatinya. Hatinya kenapa? Lebih suka dengan penilaian manusia, pujian, penghargaan, kekaguman dengan menggunakan amal. Sama yang baca Quran juga ada yang diseret ke neraka, padahal tafsirnya bagus, hafalannya bagus. Kenapa? Karena niatnya ternyata ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, lebih sibuk mencari penilaian manusia dengan amalnya. Tadi tuh lelang apa tadi? Lelang amal, sing ikhlas ya. Karena yang ketiga masuk neraka tuh dermawan. Ada yang dermawan karena ingin disebut dermawan. Makanya mana yang hebat? Yang hafalannya paling banyak, yang cepat hafal atau yang lambat hafal? Mana yang paling bagus? Hah? Yang diterima Allah aja. Gak mungkin semuanya sama. Cepat hafal dengan lambat hafal, mana yang paling berat ujiannya? Mana yang paling berat ujiannya? Cepat hafal atau susah hafal? Dua-duanya berat. Tapi yang paling berat, yang paling bisa jadi penyakit hati. Wah, ini cepat hafalnya, sehari 2 halaman bisa hafal. Yang ini 2 lembar bisa hafal. Ini dalam tempo 1 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau tidak hati-hati, ada ujub, ada ria, pengen diakui orang, paling cepat hafalnya. Disebut-sebut kemana-mana. Saya sih ngapalin Quran hanya sekitar setahun kurang juga 30 juz. Padahal hanya hafal setoran, belum tentu mungkin. Itu juga belum tentu paham. Paham juga belum tentu diamalkan. Diamalkan juga belum tentu ikhlas. Belum tentu diterima Allah. Makanya dekat dengan Quran, kata kuncinya adalah bagaimana setiap huruf yang dibaca diterima oleh Allah. Kita kemampuannya beda-beda. Mungkin ada yang baru belajar Quran, baru pakai Iqra jilid 1, tapi disukai Allah.
Kenapa nenek udah tua baru belajar Quran? Ba, bi, bu, a, i, u. Tapi hatinya berguncang. Allah ampun, setua ini saya baru belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar air mata. Ya Allah, puluhan tahun saya tidak membaca Quranmu. Boleh jadi itu lebih cemerlang di sisi Allah, karena bacaan itu jadi penuh getaran. Getaran takut, getaran berharap diterima oleh Allah. Hati-hati ini ya, yang sudah bagus. Emang mungkin Quran bisa mengotori hati? Mungkin. Itu dalilnya ada. Kalau tahsinnya bagus, tiap orang bicara tiap orang yang bicara selalu tahsin yang jadi ukurannya. Apalagi kalau jadi makmum, nilai imam terus Allahu Akbar, kurang fasih. Jadi orang imamnya ingat Allah, makmumnya nilai terus. Juga ada yang kalau ngimamin belum tentu ingat ke Allah. Allahu Akbar, dimerdu-merdu. Harapannya orang mengakui kemerduan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatnya bukan ingat ke Allah yang Maha Penyayang. Kadang dibaca ayat supaya orang tahu sayalah yang paling panjang hafalannya. Tapi kan para rego ini belum selesai pamer ayat. Kadang sengaja dibuat sedemikian rupa agar orang lain sepertinya terharu, baca Qurannya tuh disedih-sedih. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita tuh nambah dosa dengan Al-Quran kalau memang niat belajar dan niat membacanya hanya demi penilaian orang. Ada santri yang mau ikut musabaqah, tolong doakan kami mau ikut musabaqah tilawatil Quran. Doain apa coba? Jawab hadirin. Doakan menang? Berarti kita ngedoakan orang lain kalah dong. Dia didoakan supaya menang, itu kan sama dengan saya doakan supaya semuanya kalah selain kamu, kan gitu. Ayo, mau doa apa? Apa? Nah, tidak akan didoakan supaya menang. Gak penting menang musabaqah tilawatil Quran. Yang penting tiap baca Quran diterima oleh Allah, jadi amal soleh dan bisa menerima takdir terbaik dengan benar. Kalau menang dia bisa tawadu, kalau tidak menang dia bisa ridho. Itu yang penting. Masa belajar Quran hanya untuk sebuah piala? Piala kan plastik, benar? Dan mungkin dibuatnya juga dari plastik bekas. Mau ngapain ngapalin Quran hanya demi plastik? Tapi ada selebar piagam. Piagam itu kertas dan sudah tertulis di lauh mahfud lagi siapa yang bakal menang tidak menangnya. Yang penting dari musabaqah tilawatil Quran itu semuanya jadi pemenang. Pemenangnya siapa? Yang diterima oleh Allah. Halo? Jelas tidak? Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka secepat ini sudah jelas ya. Nah, ini mengulang kembali, jadi berinteraksi dengan Quran tuh bisa bahagia atau tidak ya, bukan dari jumlah hafalan, bukan dari fasihnya bacaan, tetapi dari apa tadi? Bahagia dengan Quran dari mana coba? Surat An-Nahl 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat parok penggalnya begitu ya. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, niscaya Allah akan mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang enak, sejahtera batinnya, sejahtera pikirannya, sejahtera lahirnya. Jadi baca Quran itu niatnya cuma satu, sebagai apa? Amal soleh. Belajar Quran, amal soleh. Amal soleh itu kuncinya berapa? Ini udah kelihatan. Hah? Amal soleh itu apa? Berapa? Syaratnya berapa? 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Ini asik-asik dengan Quran tuh 2 ini. Niatnya dulu, sing ikhlas. Kholis itu seperti apa? Ini saya mohon maaf ya, perumpamaan ini bagi yang udah dengar. Bu, mau nggak dibagi susu murni yang kualitas terbaik 10 liter setiap hari dikirim ke rumah bebas ongkir? Ya, mau apa-apa, sini aja. Mau tidak Pak? Oh, 10 liter. Kakok lah, 20 liter aja. Gratis, bebas ongkir, susu murni terbaik. Mau? Alhamdulillah ya. Tapi dicampur dengan kotoran sapi. 1 sendok. Sendok makan. Mau? Setengah sendok. Sesendok kecil. Enggak, pokoknya ibu terima. Saya kocekin. Ya, enggak kelihatan. Mau tidak? Kenapa? Karena tidak murni. Nah, latihan kita tuh begitu. Setiap amal ada pencampur, ingin dipuji, itu kayak gitu perumpamaannya. Makin murni, makin bahagia. Makanya belajar beramal apapun tidak cukup hanya sibuk dengan berbuat baik. Wajib bagi kita nanya niat. Ini saya apa niatnya? Pengen dinilai orang, pengen dipuji orang, pengen dikagumi orang. Kalau kita biasa di sana terus, berarti pencampurnya itu yang banyak, enggak diterima. Tuh tadi hadisnya sudah jelas ya. Yang niatnya ingin dinilai, dipuji, dikagumi orang dengan amal soleh, enggak diterima oleh Allah sama sekali. Mau belajarnya sedikit, mau udah tamat, mau sudah hafal 1 juz, 5 juz, mau sehari baca Quran 1 juz, tetap kuncinya pada niat. Ini latihannya ya, mau latihannya? 1, ini sudah sering diceramahkan. Latihan ikhlas itu dalilnya apa tadi? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kholis, murni. Latihannya begini. 1, jangan selalu ingin diketahui orang amalan kita. Sunnahnya yang diketahui orang itu amalan fardu. Tampakkan kalau amalan fardu supaya orang tidak sudon dan orang termotivasi. Tapi kalau amalan sunnah ada yang boleh ditampakkan, tapi harus belajar sembunyi-sembunyi. Baca Quran dilihat orang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi coba baca Quran yang sembunyi-sembunyi, yang puas hanya Allah yang tahu. Sama sedekah, nanti ada sedekah
Tadi berapa sedekah? 100.000. Yang sembunyi-sembunyi keluarin 101.000. Nah, kagok ya. Sholat diketahui orang gak apa-apa, tapi sholat tahajud, sholat sunnah yang benar-benar hanya berdua dengan Allah. Coba, makin banyak amalan yang kita rahasiakan, hanya Allah yang tahu, makin dekat dengan keikhlasan. Cek sekarang amalan-amalan rahasianya ada tidak? Kita rata-rata posting, alhamdulillah ya Allah, padahal baru tanggal 13. Berapa sekarang? Beda 1. Alhamdulillah kawan-kawan, baru tanggal 14, tapi saya sudah 20 juz. Mau ngapain juga dilaporin sama followers ya. Tahajud jam 3, bangun seperti malam saat mustajab, dan dia terus WA ya kan. Ada orang yang jam 3 ngebangunin teman, bukan supaya temannya bangun, tapi pengumuman dirinya sudah bangun. Dan ada yang cepet-cepet balas supaya disangka udah bangun juga. Cepet-cepet balas, saya juga sudah tahajud, dan tidur lagi. Jadi ini dunia penilaian makhluk. 2, latihannya ya. Jadi hati-hati, jangan segala diposting. Kalau mau posting, tanya dulu apa sih niatnya. Apa sih niat saya? Pamer. Terus mau apa? Kalau orang sudah tahu mau apa? Apa enggak cukup puas wa kafa billahi syahida? Cukup Allah yang jadi saksi. Hati-hati yang punya medsos. Hati-hati yang punya medsos, jangan sampai menuhankan followers, menuhankan subscribers. Jangan sampai lagi umroh, lagi tawaf, Allahu Akbar, Allah begini. Gak mungkin, itu sudah hak Allah, benar? Atau lagi sholat, Allahu Akbar, itu lebih horor lagi. 2, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak, itu tesnya. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang jadi tidak semangat, berarti karena orang. Ada orang rajin, tidak ada orang malas, itu karena orang. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, gak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada orang, gak ada orang, sama aja. Allah ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ayo, ada orang, apalagi ada calon mertua, Allah, ruku juga lama. Oke, udah cukup nih, udah agak lama, udah cukup ya. Sami Allah, tenang, kalah, Allah. Jadi acting, dan Allah tahu itu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Hati-hati yang suka jadi imam ya. Kenapa ketika jadi imam bagus, giliran sendirian gesin? Padahal sama saja. Jadi imam Allah yang menilai, sendirian Allah yang menilai. 3, teruskan jangan ini. Seperti yang jengkel melihat saya. Siapa yang ngelaporin saya ke si A? Dari tadi nyindir terus. Pengajian apa ini nyindir terus? Siapa yang nyindir? Ini kan sejiwa. 3, jangan ingin dipuji, jangan takut
dicaci. Orang yang kurang ikhlas kalau dipuji semangat, tidak dipuji kurang semangat, dicaci patah semangat. Kenapa? Karena memang tujuannya hanya penilaian makhluk. Orang yang ikhlas dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami anteng aja. Sedunia mau muji, monggo, dan nggak akan ngepek apa-apa. Kita udah berbuat yang terbaik, dicaci, yo boten nopo-nopo. Tuhan saya bukan omongan orang, bukan bibir orang. Kalau kita goyah dengan penilaian orang, berarti amal kita demi penilaian orang. Ayo dicek ini, jangan sampai kita beramal demi dipuji. Udah, saya sudah melakukan tapi nggak ada yang memuji, ya nggak apa-apa. Penting tuh bukan dipuji orang, diterima Allah. Tapi kenapa orang itu suka menghina saya terus? Lah, apa yang aneh? Nabi Muhammad aja sempurna, hatinya, amalnya, perjuangannya, pengorbanannya sempurna, tetap aja ada yang menghina, ya kan? Masa kita hina betulan nggak ada yang menghina? Kita kan hina asli, cuma nggak ngaku, ya. Dan penghinaan orang ke kita cetek, hadirin, dibanding kehinaan kita yang aslinya, betul? Oh, si ibu si banyak omong. Cuma disebut banyak omong, berarti dia nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketopek, banyak bisul, banyak yang tidak diketahui, ya kan? Ada seseorang di ruangan ini nih ya, dia udah nyobain dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, ada dia di sini. Aduh, senang ya lihat saya. Ini saya mau sumpah nih ya, demi Allah, Allah Maha mendengar, demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati orang rame-rame, dikagumi orang, jauh lebih bahaya dibanding dihina dan dicaci maki. Kenapa bahaya? Karena orang yang senang dipuji itu bisa nagih, ingin dihormati, ingin dipuji, itu nagih. Akibatnya apa? Akibatnya dekat dengan sifat munafik, sibuk ngebagus-bagus casing topeng daripada isi. Orang yang senang dipuji hidupnya acting dan capek serta hina. Padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amal. Munafik sibuk dengan casing sampai mengabaikan hati. Kita seharusnya sibuk memperbaiki hati dan amal kita. Kalau casing terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo latih, jangan tersinggung kalau kita tidak dipuji orang, ya. Lanjut. Ibu-ibu, bu, akhwat, jangan centil ya. Centil tuh capek. Ingin kelihatan cantik, capek. Boleh tidak sih wanita ingin kelihatan cantik? Jawab. Benar. Kalau laki-laki ingin kelihatan cantik,
LGBT. Jadi wanita boleh ingin kelihatan cantik untuk siapa? Suami siapa? Sebagian belum nikah, udah gaya dari sekarang. Kata nenek kan tos maut suaminya, tetap ini buat suami. Cok tanya ke suaminya, justru suami nih ya, apalagi kemarin bohong kan udah jelas ya. Ayo keluar ke kondangan dandan ibu, pulang ke rumah buka kerudung rambut, kewing, selap begini, lipstick di sini, cuek, baju bagus, ganti daster lepet, ketek, aduh. Hati-hati ya, kalau kita kebiasaan ingin dipuji orang dalam hal apapun, pasti kebawa dalam amal juga jadi pengen dipuji. Bukan tidak boleh kita berpenampilan wajar, baik, tetapi jangan diperbudak ingin dipuji orang. Ibu juga kalau di rumah dandan tuh gak usah nanya ke suami, "Pak, gimana penampilan saya?" Nah, ini awal masalah. Kata suami, "Maksudnya gimana? Jujur gimana?" Kalau jujur kan berat hadirinnya. Lakukan yang terbaik dan lupakan ya. 3, berapa? 4 ya? 1 apa latihannya? Yang pertama ya. 2 sesudah itu. 3 yang barusan. Beginilah ya. 1, jangan selalu ingin diketahui. Perbanyak rahasia-rahasiaan sama Allah ya. Sholat, ngaji, sedekah, berbuat baik, rahasia-rahasia. Makin banyak amal rahasia, makin ya. 2, ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang nggak bagus, ciri-ciri. Ada yang di depan orang tua, soleh, bagus, rajin ke masjid, tapi pas sendirian di kamar, buka HP-nya tuh yang ngeres-ngeres. 3, puji, tidak dipuji, caci. Nanti ada waktunya Allah menggerakkan orang memuji kita, ada waktunya kita tidak dipuji, ada waktunya kita dicaci. Tenang saja ya, terus saja lakukan yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Orang muji, orang tidak muji, cuman getaran udara. Kamu keren, kesini, udah gitu aja. Kamu jelek, udah gitu aja, gak ada apa-apanya. 4, jangan ingin dihargai karena amal soleh kita oleh manusia ya. Jadi jangan sampai karena kita sudah banyak baca Quran, kalau belanja tuh, "Bu, berapa ini harga cabai?" Sekarang 40.000, 20 ya. Saya sudah 30 juz loh. Apa kaitannya antara cengeng dengan 30 juz? Hati-hati kamu ya. Kamu jangan sembarang ngomong sama saya. Saya tuh tiap malam tahajud. Belum tahu kalau saya doain. Kenapa tahajud jadi pakai ngancam orang begini? Kita beramal itu supaya Allah yang maha melihat ridho ke kita. Gak mungkin orang semua harus menghargai kita, dan gak penting kita ingin dihargai orang. Seperti yang sering dikemukakan ya, kita ini aslinya mah kalau hitung-hitungan oleh Allah dihitung gak selamat. Apa coba amalan kita yang benar? Sholat, nanti lihat ya, duhur. Kita sholat itu untung tidak dikasih skor di sini. Coba kalau tiap sholat ada poin di sini,
Dari subuh baru hilang asar, kayak mahkota, tapi berupa poin nilai sholatnya. Dijamin nih saya pada bubar nih. Saya kan nggak bisa nyembunyiin skornya. Ternyata skornya cuma 15 dari 100. Mau ngelamar calon mempelai, kelihatan oleh mertua cuma 10, nggak diterima. Kita sholat jelek, ya kan? Sedekah pelit. Kita ini dihargai orang lain, penyebabnya adalah karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Jawab, benar tidak? Kenapa Abdullah bin Nastiyah berdiri di sini? Karena dua hal. Satu, Allah ngasih casingnya ceritanya Mak Kiai, katanya gitulah kata orang. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan orang ini. Jadilah begini, jadilah saudara kedengar. Itu tuh udah nikmat besar oleh Allah, ditutupi, diberi kesempatan tobat. Makanya kalau dibuka nggak ada harganya kita ini. Nih bapak-bapak, saya lihat kenapa bapak dihargai oleh istri, Pak? Ayo, karena istri bapak nggak tahu kan kelakuan suami yang sebenarnya. Dan ibu nggak usah pengen tahu lagi, Bu. Lebih baik nggak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu jadi tahu, ibu jadi stres, ya kan? Nah, makanya jangan sibuk ingin dihargai orang, apalagi dengan sholat, saum, sedekah, amal soleh. Gak ada urusan. Kita lakukan ini supaya Allah nerima. Makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin sering sakit hati. Dah, jangan ingin dihargai, tapi ingin menghargai. Ingat rumusnya, kalau ke manusia itu kalau di itu ke Allah, ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin diberi Allah. Di itu hanya ke Allah. Kalau ke manusia ingin memberi, ingin menyayangi, ingin menghormati. Kalau kalau di ke manusia sakit. Jelas? Apa yang barusan, ya? 5. Jangan ingin dibalas budi. Jadi lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan. Yang mantap, lakukan. Kompak, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Pelan, berarti ada keperluan itu. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita? Terpaksa jawabannya. Ada sobat infak, tolong disebarkan gitu perkataan. Suka ada berita kematiannya. Sebentar, ini lagi semangatnya jadi lupa lagi saya nih. Oh iya, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Yang benar. Kalau ingat jasa dan amal kita, hati jadi bahagia atau jadi nyesek? Jadi bahagia atau jadi galau? Kalau makin kita sering mengingat jasa baik, pastikan istri lihat suami
Makin ingat jasa tuh makin gak enak. Gak ada kepentingan bagi kita ingat-ingat jasa. Dengar ya, karena aslinya bukan kita yang berjasa, aslinya Allah yang berbuat baik, kita dipilih jadi jalan sebagai ujian. Nyumbang anak yatim, bukan kita yang ngasih rezeki ke anak yatim, Allah memberi rezeki ke anak yatim, kita jadi jalan. Rezeki kan dari Allah. Nah, kalau kita merasa berjasa, hilang pahalanya. Makanya kayak ceramah begini, ini jamaah sesudah dengar ceramah dia tobat. Enggak, bukan karena kehebatan penceramah. Kalau orang jadi tobat, jadi taat, itu karena hidayah taufik Allah aja. Kalau saudara punya sekolah ya, punya pesantren, terus santrinya ada yang jadi ini, jangan nebeng bengket. Itu dulu murid saya. Pesantrennya juga pesantren kilat ya. Jangan nebak, tahu nebak? Nebeng, beken. Udah, jangan ingat-ingat jasa. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Yang benar. Tes. Ikhwan dengar ya. Mau tanya ke ibu-ibu. Jujur jawab. Jangan langsung solehah, yang asli dulu ya. Ibu, Bu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya ini suamimu, saya yang membanting-banting tulang, yang meres-meres keringat demi kalian. Ini rumah jerih payah saya tahu. Kalian makan, minum enak, itu tetesan keringat saya. Itu pakai dempul, lipstik, apa itu, bulu hidung palsu, apa itu juga modal dari saya. Kalian jalan-jalan pelesir, itu saya yang belikan, saya yang berjuang. Bagaimana perasaan ibu mendengar suami begitu? Bahagia atau enek? Jawab yang jelas, bahagia atau enek? Dengerin Pak, kalau kita nyebut jasa tuh istri tuh enek, bahagia atau enek Bu? Nyebut eneknya enek, saking nafsu hadirin. Ibu jadi makin sayang ke suami atau jadi sebel di jiwa ibu? Pak, jadi kalau kita memamerkan jasa dengan niat ria ya, jadinya istri itu sebel. Begitu ya Bu ya? Sama Bu, kami juga ya. Perasaan kami sama ya Bu ya. Ketika ibu melakukan yang sama, kami juga agak mual. Udahlah hadirin. Masa tidak boleh kita menyebut yang kita lakukan? Boleh, tapi niatnya at-tahadus bin nikmat. Ini nikmat dari Allah, kami jadi jalan. Jangan saya yang berjuang. Ini ide saya, tanpa saya tidak bisa. Saya jebet aja petirnya, selesai itu si saya ya. Tinggal dicabut nyawa, hilang tuh saya ya. Allah, semuanya Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Saya cuma jadi jalan, doain supaya selamat. Gak ada, semua kebaikan itu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nah, ini riadohnya. Gak apa-apa nih ceramahnya begini. Sebab kalau enggak pontang-panting pentok tuh gak ada di sisi Allah gimana? Allah tuh gak lihat ini, wah jamaah banyak. Punten ya Bu ya, Pak, ceramah di depan seorang, ceramah di depan 5.000 orang, ceramah di depan 100.000, demi Allah yang menilainya cuma satu. Siapa?
Allah. Ujiannya bagi penceramah mana yang lebih besar? Nyeramahin seorang, nyeramahin banyak orang? Oh, nanti bisa ujub, jamaah banyak ceramah di Istiqlal. Padahal sama saja, ceramah di Istiqlal, ceramah di Legok Nyenang, ya, di Musola Al-Ikhlas, sama. Yang menilai itu Allah. Kalau orang nyari ridho Allah, ya sudah sama. Mau dosen pasca sarjana, mau dosen apa, mau guru TK, guru PAUD, sama. Yang menilai adalah Allah. Makanya ibu bapak, penting sekali membaca Quran, penting menghafal Quran, penting memahami Quran, penting mengamalkan Quran. Tapi kuncinya ini yang pertamanya. Kalau nggak punya ikhlas, walaupun hafal, walaupun mengamalkan, walaupun mendakwakan, tetap nilainya nol. Kayak angka yang banyak di belakang tuh tergantung, nol yang banyak tuh tergantung angka yang pertamanya. Ini adalah keikhlasan. Ikhlas tidak sesederhana ceramah ini, tetapi ikhlas wajib kita perjuangkan sebelum beramal. Seperti kalau ngirim paket, apa yang pertama dilakukan? Paketnya dulu, alamatnya dulu. Kalau salah alamat sampai tidak, gitu. Alhamdulillah sudah waktunya tiba, ya. Kenapa bengong terus mah? Coba lihat dari luar, lihat dari hidung saya terus. Maaf ya, karena dalam teori pidato, kalau semakin dekat itu interaksinya makin kuat. Kalau saya ceramah di sini dan jamaah yang menyimaknya di lantai 5 gitu ya, garing namanya hadirin ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini pakai tanya jawab nggak? Biasanya tanya jawab nggak? Nggak usah ya. Alhamdulillah. Maaf ya, Pak DKN, kalau pekan depan masih ada acara ini atau masih bisa diteruskan, dimulai lagi? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Beliau ini jenderal yang tawadu, alhamdulillah. Beliau mensupport kegiatan ini karena sebetulnya belum tuntas pembangunannya. Tapi kalau nanti diizinkan, berarti kita mulai lagi kajian tiap pekan kedua setiap bulan, ya. Demikian Bapak Ibu yang baik. Jangan terlalu sibuk baca tentang penembakan, ya. Sehingga kita lupa kepada Al-Quran. Nanti lihat, hitung ya, berapa jam kita baca berita, berapa banyak kita baca Al-Quran. Dihitung dengan jujur. Kita baca juga tidak menyelesaikan masalah, kecuali kalau kita membacanya pakai hikmah. Apa sih hikmah dari gonjang-ganjing penembakan itu? Satu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi kalau kita lihat itu, segala kejadian pasti disaksikan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ingat baik-baik ya. Oh, Allah melihat segalanya. Dua, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka, nggak bisa ditutupi. Benar? Akan ada jalannya. Tidak ada satupun yang jago berbohong. Dengar baik-baik. Tidak ada yang jago berbohong. Kita bohong, orang lain tidak tahu, bukan karena kita jago, tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah buka, kebuka tidak? Jawab. Kalau Allah membuka kebohongan kita, kebuka tidak? Buka. Nanti akan ada jalannya. Makanya jangan suka bohong, ya. Karena bohong itu
alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang yang jujur, benar. Karena dari sidq yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan dari albirra yahdi ilal jannah. Jujur mengantarkan kebaikan, kebaikan mengantarkan surga. Jadi susah jadi orang baik kalau tidak jujur. Dan di bawahnya, hati-hati, janganlah kalian kadhib, dusta, karena dari dusta yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan, dan dari fujur yahdi ilan nar. Ini garisnya deh. Jujur baru bisa baik-baik, dari baik baru bisa jadi ahli surga. Dusta, tidak jujur, mengantarkan kepada keburukan dan kejahatan. Dari sini antarkan ke neraka. Jadi kalau Indonesia, negara yang kita cintai ini, ingin jadi baik, kata kuncinya harus jujur-jujur dulu. Kalau masih banyak korupsi, banyak orang tidak jujur, masih panjang ceritanya untuk jadi baik, karena syaratnya kebaikan itu timbul dari kejujuran. Makanya kalau lihat berita gitu, saya mau jadi orang jujur gitu ya. 3. Halo. Ngangkat, nurunkan orang itu kekuasaan Allah. Ali Imran 26. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi hadirin, antara jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan. Kalau dikasih jabatan, sikapnya adil, benar, baru dimuliakan. Kalau dikasih jabatan, sikapnya zolim, tidak jujur, maka dikasih kehinaan. Makanya siapapun yang diberi jabatan, jangan dulu bangga, karena belum selesai, itu baru ujiannya. Nah, udahlah, jadi rakyat begini ya. Pengen jadi jenderal juga, ada yang angkat. Kita doakan polisi itu adalah bagian dari kebersamaan kita bernegara. Tidak ada yang sempurna sebagaimana kita, cuman ujiannya kepolisian sekarang lagi diuji. Memang susah nyapu jadi bersih kalau sapunya kotor. Nah, mau tidak mau kita bantu supaya makin lama sapunya makin bersih sehingga bisa membersihkan ya. Ini pasti perlu proses dan kita tetap support. Jangan hidup penuh dengan kekecewaan dan kebencian, karena tugas kita itu membantu menjadi lebih baik. Setuju? Jangan karena kejadian ini tiap lihat polisi gak boleh gitu. Ada polisi juga kita sengsara ya kan, jalan macet enggak. Kita harus tetap jadi orang yang baik dan terus menjadi orang yang mengajak lebih baik. Terima kasih. Kita akan tutup dengan membaca Al-Quran sambil bersedekah ya. Dan ciri sedekah, ciri orang bertakwa itu adalah ringan sedekah. Saran saya jangan terlalu mikir, karena kalau mikir suka jadi kecil ya. Tapi akan kita tutup dengan doa. Begitu? Fadal. Kita baca Fatihah ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya karim, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, benar-benar menjadi hamba yang kau ridhoi ya Allah. Terimalah semua amal kami ya Karim. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang terang-terang, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha Penatap, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, nikmatnya ibadah. Cintakan di hati kami Al-Quranmu ya Allah.
Mudahkan kami memahaminya, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Mampukan kami mendakwahkannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang berkah, rumah tangga sakinah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal yang berkah, jauhkan dari yang haram sejauh-jauhnya. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami semakin dekat denganmu. Titipkan kepada kami ya Allah ilmu yang membuat hidup kami istiqomah di jalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamil wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakharatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi negeri ini ya Rabb. Engkaulah yang menakdirkan kami lahir di negeri ini. Karuniakan kepada kami para ulama yang benar-benar bersatu membimbing kami di jalan. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang bisa membimbing kami berada di jalan, pemimpin yang jadi tauladan kebaikan. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini. Kumpulkan di negeri ini orang-orang yang bisa membawa maslahat. Lindungi kami dari hamba-hambamu yang membawa mudarat. Duhai Allah, jadikan Odoci ini menjadi salah satu jalan kami mencintai dan dicintai olehmu. Jadikan apa yang kami ikhtiarkan ini membawa maslahat sebanyak-banyaknya bagi umatmu, juga bagi negeri ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, jangan lupa mendoakan yang menjadi inisiator yang mengelola Odoci ini ya, karena saya termasuk yang mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Semoga pahalanya mengalir bagi para pengelola, para inisiator, dan kita terus beramal tidak hanya untuk diri tapi bagi sebanyaknya amal lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.